Martial Universe, Bab 259. Judul, Menangkis Tahap Ki Creation Tingkat Akhir. Hancur, sebuah suara yang jernih dan renyah meletus di udara sebelum gelombang kejut yang luar biasa melanda. Di epicentrum tabrakan, tombak kuno dan tombak tulang masing-masing melepaskan cahaya keemasan dan keabu-abuan, sementara gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar. Bahkan, udara di sekitarnya pun dihancurkan dengan paksa. Boom! Gelombang udara menyapu sebelum tombak kuno dan tombak tulang keduanya diterbangkan kembali. Karena tikus kecil terlalu dekat dengan tabrakan, tubuh itu langsung hancur oleh dampaknya. Segera, sebuah tangan muncul di belakang punggungnya dan menstabilkan tubuhnya. "Nak, jika kau sedetik terlambat, aku harus mempertaruhkan nyawaku lagi." Sosok tikus kecil menjadi sedikit ilusi karena gelombang udara itu. Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan melihat sosok di belakang, sebelum menghela nafas lega dan berkata, di belakang tikus kecil, ada sosok yang melayang di atas bayangan pedang. Tubuh sosok itu lurus seperti pensil, sementara aura yang tangguh dan mendominasi muncul dari tubuhnya. Tentu saja, sosok ini secara alami Lindong, yang baru saja muncul dari kultivasinya. Saat ini, rona hijau perunggu di kulitnya benar-benar menghilang. Di tempat itu, ada cahaya seperti batu giok yang hangat, yang menyebabkan kulitnya tampak seperti logam padat dan tembus cahaya. Ini adalah tahap kedua di Great Sun Thunder Yuan, Jade Thunder Body. Sepertinya saat ini, dengan bantuan dari Tosat Beast Fruit, Lindong akhirnya bisa memajukan tubuh guntur perunggu menjadi tubuh giok guntur. Akibatnya, kemampuan bertarungnya akan naik ke level yang sama sekali berbeda. Selanjutnya, getaran Yuan Power yang merembes keluar dari tubuh Lindong, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, sekarang, kultivasi Yuan Power-nya sekali lagi berhasil menembus tahap Form Creation akhir. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Lindong praktis telah mengalami transformasi revolusioner. Kaki Lindong melangkah ke bayangan pedangnya, sementara cahaya seperti batu giok hangat berkilauan di tubuhnya. Matanya menatap dingin ke arah Huagu, yang berada di kejauhan, sebelum dia berbalik untuk melihat api kecil, yang sekarang penuh dengan luka. Segera, amarah melintas di matanya. "Aku tidak pernah berharap bahwa bajingan kecil seperti kamu benar-benar dapat berhasil menembus pada saat kritis seperti itu." Mata berbisa Huagu seperti pisau tajam saat mereka menyapu tubuh Lindong, sementara dia dengan dingin berbicara. Meskipun dia berbicara tanpa perasaan, badai kecil mengamuk di dalam hati Huagu. Dalam pertukaran singkat mereka sebelumnya, dia bisa merasakan kekuatan tangguh Lindong. Kekuatannya jauh melebihi praktisi tahap Form Creation biasa. Sepertinya alasan mengapa orang itu bisa membunuh Huagu adalah karena dia cukup terampil. "Kentut tua, putramu mencoba merebut tombak kunoku. Dia layak mendapatkan apa yang dia dapatkan," kata Lindong dengan dingin. "Bahkan jika putraku membunuhmu, dia masih akan benar. Sama seperti bagaimana sepenuhnya dibenarkan bagi aku untuk membunuhmu sekarang." Kata-kata Huagu sangat kuat dan mendominasi. Menurut pendapatnya, sepertinya jika Hua Zong ingin merebut tombak kuno Lindong, maka bahkan jika dia membunuh Lindong, dia masih akan dibenarkan. Memang sepertinya anjing muda itu mirip dengan anjing ayahnya. Ketika dia mendengar kata-kata Huagu, Lindong sangat marah. "Bajingan kecil, bersumpah semua yang kamu inginkan sekarang. Kemudian, ketika aku menangkap kamu, kamu akan berpikir bahwa kematian adalah sebuah kemewahan." Wajah tua dan keriput Huagu sangat mengerikan ketika dia menatap Lindong. Dia tidak repot-repot berbicara dengannya lagi karena tidak mungkin dia bisa memaafkan pembunuh putranya. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan hasil. Itu untuk menangkap dan menyiksa Lindong, untuk membalas kematian Hua Zong. Tombak penghancur jiwa. Huagu itu memang jahat. Segera, Yuan Power yang tangguh menyembur keluar, sebelum cahaya abu-abu yang sangat dingin membeku di tombak tulangnya. Kemudian, cahaya keabu-abuan berkumpul, sebelum tombak tulang dengan kejam terlempar ke arah Lindong, dengan kekuatan yang cukup untuk secara instan menghancurkan praktisi elit tahap Form Creation tingkat akhir. Ketika dia melihat Huagu langsung menyerang, ekspresi serius melintasi wajah Lindong. Tahap Ki Creation tingkat lanjut adalah satu tingkat kultivasi di atasnya. Meskipun dia memiliki banyak trik di lengan bajunya, dia tidak berani lalai sama sekali. Transformasi Kera Iblis. Raungan yang dalam terdengar dari tenggorokan Lindong, sebelum tubuhnya segera membengkak beberapa kali. Saat ini, dia tampak seperti patung batu giok raksasa. Bahkan, kali ini, ada cahaya keemasan berkilauan di dahi Lindong. Samar-samar sepertinya tanduk naga emas yang mirip dengan kera naga kuno. Dia sebenarnya bisa menggunakan garis keturunan kera naga kuno sedemikian rupa. Ketika melihat tanduk emas di dahi Lindong, sedikit kejutan melintas di mata tikus kecil. Teknik halberd tombak surgawi, tombak sisik piton. Tubuh Lindong melonjak beberapa kali,
Sementara kekuatan agung yang mampu mencabut gunung menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Telapak tangannya dengan erat mencengkeram tombak langit kuno yang juga telah tumbuh beberapa kali. Kemudian, cahaya kemasan yang gemerlap menyembur ke depan sebelum berubah menjadi bayangan piton raksasa dan secara langsung bentrok dengan tombak tulang itu dengan kekuatan yang menakutkan. Boom! Suara keras dan memekakkan telinga meletus di udara sebelum tiang air raksasa sekali lagi meletus dari danau di bawah. Ketika gelombang kejut Yuan Power menyapu keluar, tubuh Lindong buru-buru mundur beberapa langkah di udara sebelum ia berhasil menstabilkan dirinya. Kemudian, ketika dia menatap Huagu, yang juga dipaksa mundur beberapa langkah, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Saat ini, berdasarkan kekuatannya saat ini, selain transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok, ia mampu menandingi seorang praktisi elit tahap Ki Creation akhir. Haha, kentut tua, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Lindong tertawa terbahak-bahak sebelum dia mencengkeram telapak tangannya. Kemudian, platform emas besar dan gemilang langsung terbentuk di atas kepalanya. Segera, dia merentangkan tangannya sebelum jari-jarinya menembus jauh ke dalam platform emas. Satu tangan memegang tombaknya, sementara yang lain meraih platform emasnya. Sementara cahaya keemasan itu mengalir, dia tampak seperti dewa perang, diisi dengan aura yang sangat tangguh dan mengancam. Swoosh! Dengan cahaya keemasan berkilauan, Lindong langsung berlari maju. Garis-garis bayangan tombak yang tangguh terbentuk dari tombak kuno, sementara angin kejutan yang sangat mendominasi menemani platform emasnya, sebelum mereka berdua melaju secepat kilat menuju Huagu. Dentang-dentang-dentang. Saat ia menghadapi serangan yang sangat gila dari Lindong, wajah Huagu berubah sedikit hijau baja. Dia segera mendorong keluar setiap bit Yuan Power yang tangguh, yang hanya tersedia untuk praktisi elit tahap Ki Creation akhir. Kemudian, tombak tulang di tangannya dipenuhi dengan suram dan dingin, sebelum itu bertabrakan dengan kejam terhadap bayangan tombak dan platform emas. Pertempuran mereka sangat intens. Dua sosok berkedip di udara dan setiap kali mereka bertabrakan, serangkaian gelombang kejut yang mengerikan akan muncul dan menyebabkan gelombang muncul di danau di bawah. Semuanya dalam radius 100 meter benar-benar hancur oleh mereka. Dengan menumpuk tubuh giok guntur dan transformasi kera iblisnya, bersama dengan sensor energi mentalnya yang tajam, anak ini telah menjadi sangat kuat. Bahkan, dia bisa menandingi praktisi tingkat akhir Ki Creation. Saat itu menatap pertempuran sengit di udara, kejutan melintas di mata tikus kecil. Setelah semua, tingkat kultivasi Lindong dan Huagu berbeda satu tingkat keseluruhan. Namun, ada batas waktu untuk transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok. Ketika waktu itu tiba, Lindong mungkin akan kalah dari Huagu. Mata tikus kecil berbinar. Itu sangat menyadari kelemahan Lindong. Meskipun Lindong sangat kuat, dia tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Karena itu, jika pertarungan ini berlarut-larut, keuntungannya akan berangsur-angsur berkurang. Bajingan kecil, setelah meningkatkan martial arts fisik kamu hilang, aku akan membuat kamu memohon kematian kamu sendiri. Tentu saja, sehubungan dengan kelemahan ini, tikus kecil tidak tahu tentang hal itu, tetapi lawan Lindong saat ini, Huagu juga tahu tentang itu. Lagi pula, di seluruh dunia ini, tidak ada martial arts penambah fisik yang tidak memiliki batas waktu. Oleh karena itu, sementara dia melambaikan tombak tulangnya dan bertahan melawan serangan Lindong yang hebat, senyum berbisa muncul di bibirnya saat dia terkekeh. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk itu. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong tersenyum di depan matanya segera berubah sedingin es. Kemudian, dia dengan kejam melemparkan platform emas di tangannya ke arah Huagu secara langsung. Bang, wajah tua dan keriput Huagu sedingin es. Kemudian, tombak tulangnya berubah menjadi bayangan keabu-abuan sebelum itu melesat maju dan langsung menembus platform emas. Dengan sentakan Yuan Power, dia langsung meniup platform emas itu. Ketika platform emasnya terpesona, sosok Lindong dengan cepat mundur. Ketika dia mundur kembali, dia mencengkeram telapak tangannya sebelum tikar sajadah akumulasi rohnya langsung muncul. Segera, Yuan Power dan energi mental yang sangat tangguh menyembur di dalamnya. Burum, ketika dua sumber energi yang kuat ini menyembur ke dalam tikar sajadah akumulasi roh, sebuah cahaya keemasan muncul di atas sajadah, sebelum energi esensi Yuan yang sangat kaya dan kuat muncul. Teknik tombak langit surgawi, tombak naga surgawi. Wajah Lindong serius. Saat dia menyentak tombak kuno di tangannya, cahaya keemasan yang memancar keluar, sementara bola energi esensi Yuan itu juga menyembur ke ujung tombaknya. Buzz, cahaya keemasan memenuhi cakrawala, sebelum bayangan naga emas raksasa langsung terbentuk dari cahaya keemasan. Tekanan lembut namun aneh segera menyapu, menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuh Huagu tampak sangat kurang. Bajingan kecil itu benar-benar tahu seni bela diri yang kuat,
Ketika dia menatap bayangan naga emas yang muncul dari dalam cahaya kemasan, bahkan seorang praktisi elit seperti Huagu menghirup udara dingin. Semburat syok melintas di wajahnya yang tua dan keriput, sebelum tubuhnya mulai segera mundur, sementara aliran Yuan Power yang kaya terus-menerus meletus dari tubuhnya. Tausat Bone Chilling Armor, kekuatan Yuan yang tebal dan keabu-abuan berputar, sebelum mereka dengan cepat berkumpul bersama. Hanya dalam hitungan detik, mereka telah berubah menjadi baju besi tulang putih raksasa, yang melilit dirinya di seluruh tubuh Huagu. Di atas tulang-tulang putih itu, cahaya keabu-abuan berkilau memberikan armor itu perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Anjing tua, perhatikan aku mengubahmu menjadi anjing mati dalam satu gerakan. Lindong berdiri di dalam cahaya kemasan, sementara matanya menatap dingin ke arah Huagu yang dibungkus oleh armor tulang putihnya. Ini adalah serangan paling kuat yang bisa dia lakukan saat ini. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pertarungan ini berlarut-larut, dia harus mengakhirinya dalam satu pukulan. Buzz! Setelah Lindong berteriak, bayangan emas raksasa itu sekali lagi melepaskan raungan naga yang menghancurkan bumi, yang menyebabkan jiwa seseorang menggigil, sebelum itu terbang ke arah baju besi tulang putih dengan kekuatan yang hebat yang bahkan bisa menakuti praktisi elit tahap Ki Creation. Naga emas itu terbang melintasi cakrawala dengan kecepatan yang mengerikan, sebelum dengan kejam menghantam baju besi tulang putih itu. Seketika, gempa bumi yang tampaknya meletus di puncak gunung ini ketika mulai bergetar dengan gila-gilaan. Serangan Lindong sebenarnya semenakutkan ini? Martial Universe, Bab 260, Judul, Ditiup Kembali. Bentrokan menakjubkan meletus di langit saat seluruh lembah gunung bergetar dengan gila-gilaan. Retakan besar dengan cepat menyebar, sementara batu-batu besar dengan gila jatuh dari tebing, menabrak danau dengan suara gemuruh yang besar, menyebabkan gelombang besar yang tingginya ratusan meter. Gemuruh, ombak menyapu danau saat suara keras yang mengejutkan bergemuruh. Seluruh lembah gunung telah hancur total karena bentrokan yang mengerikan ini. Tikus kecil melayang di udara, sementara dia berkonsentrasi pada cahaya kemasan. Serangan ini bisa dianggap sebagai serangan pamungkas Lindong. Dengan kekuatan transformasi kera iblis dan tubuh kuntur giok, dikombinasikan dengan teknik Heavenly Scale Halberd dan kekuatan energi esensi Yuan, pukulan ini bahkan dapat sepenuhnya memusnahkan praktisi Ki Creation. Namun, Huagu jelas tidak mudah dihadapi. Orang tua ini tidak hanya mengolah Yuan Power-nya ke tingkat Ki Creation akhir, tetapi bahkan kultivasi energi mentalnya sangat tinggi. Karena itu, bukan hal yang mudah untuk membunuhnya. Bang! Di bawah tatapan tikus kecil yang penuh perhatian, sesosok tiba-tiba berteriak keluar dari dalam cahaya kemasan, sebelum dengan keras menembak ke danau di bawah seperti meteor dari langit, menyebabkan gelombang besar muncul. Ketika sosok itu jatuh ke danau, dia dengan ganas tersapu, dan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Melihat penampilannya, itu Lindong. Ketika melihat Lindong memuntahkan darah dan mundur, tikus kecil terkejut. Segera setelah itu, ia melihat ke arah langit di dekatnya. Di area itu, cahaya keemasan dengan cepat mulai menghilang. Sementara cahaya keemasan itu memudar, sekali lagi armor tulang putih humongous diam-diam muncul di depan mata tikus kecil. Tidak disangka dia benar-benar menangkisnya. Menatap armor tulang putih yang tidak bergerak, rasa tidak percaya melintas di mata tikus kecil. Kekuatan ofensif serangan Lindong sebelumnya sangat luar biasa, dan bahkan tahap Ki Creation akhir Huagu tidak mungkin dengan mudah menahan serangan seperti itu. Di atas danau, ekspresi Lindong tidak berubah karena fakta ini. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, ketika dia dengan tegas menatap baju besi tulang putih yang diam-diam melayang di udara. Kretak, di bawah tatapan satu pria dan satu marten yang tak berkedip, suara kecil tiba-tiba terdengar di langit. Setelah itu, retakan kecil mulai muncul di armor tulang putih pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam waktu singkat yang tidak melebihi beberapa kedipan, armor tulang putih raksasa itu sudah dipenuhi banyak retakan. Bang! Retakan terakhir diam-diam muncul. Kemudian, seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, seluruh pelindung tulang putih itu segera hancur berantakan sebelum berubah menjadi titik-titik bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi cakrawala. Ketika baju besi tulang putih itu meledak, Huagu, yang tersembunyi di dalam, langsung terungkap. Tidak ada emosi di wajahnya, sementara tubuhnya mempertahankan postur tegak, dengan kedua telapak tangan terentang ke depan. Namun, pada serangan berikutnya, serangkaian suara ledakan terdengar seperti petasan, sebelum aliran darah terus-menerus menyembur keluar dari tubuhnya. Bang bang bang, sementara Lindong dan tikus kecil menonton, tubuh Huagu dengan keras diterbangkan kembali. Lebih jauh lagi, setiap kali dia mundur selangkah, kabut berdarah akan meletus di tubuhnya, sementara auranya menjadi semakin lemah. Bas-bas, Huagu dengan keras mundur hampir 100 langkah, sebelum dia menstabilkan dirinya.
Segera, dia muntah seteguk darah segar. Saat ini, wajahnya yang tua dan keriput sangat pucat, dan dia tampak sangat mengerikan. Namun, tepat saat dia memuntahkan darah terakhirnya, Huagu mendapatkan kembali akal sehatnya, sebelum keheranan yang luar biasa memancar ke matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menderita cedera berat karena serangan Lindong. Sehubungan dengan serangan Lindong sebelumnya, jika dia tidak mengeksekusi manuver pertahanan yang paling kuat pada saat yang kritis, sekarang seluruh tubuhnya kemungkinan akan pecah menjadi pul berdarah oleh kekuatan menakutkan itu. Bagaimana bisa bajingan kecil itu melakukan serangan yang mengerikan seperti itu? Saat ia mendeteksi keparahan cedera yang dideritanya, Huagu hampir kewalahan dengan amarah. Menurutnya, karena dia berada di tahap Ki Creation akhir, itu harus berjalan-jalan di taman baginya untuk membunuh Lindong. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan padanya kebodohan pemikirannya. Tidak hanya dia gagal membunuh Lindong dengan mudah, dia hampir mati di tangannya. Namun, meskipun ia diliputi kemarahan, bahwa Huagu tidak bodoh. Meskipun dia tahu bahwa Lindong tidak akan mampu melakukan serangan yang kuat secara berurutan, karena cedera parahnya sendiri, dia tidak lagi memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuh Lindong. Selanjutnya, jika dia memiliki trik lain di lengan bajunya, maka ia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Beberapa menit yang lalu, Huagu pasti akan mengejek pemikiran ini. Namun, setelah mengalami pertempuran sengit itu, dia menjadi waspada terhadap Lindong dan dia tidak repot-repot meragukan apakah dia itu memiliki trik lain yang tersisa. Heh, anjing tua, kamu benar-benar tangguh. Sama seperti pikiran ini terlintas di pikiran Huagu, mata Lindong dengan lembut berbinar sebelum dia tertawa. Namun, ketika dia terkekeh, hatinya mulai berubah menjadi lebih waspada. Serangan sebelumnya telah mengambil kekuatan besar baginya. Selain itu, ada batas waktu untuk transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok. Sekarang dia telah gagal membunuh Huagu, jika dia terus berjuang, dia kemungkinan akan mulai secara bertahap kalah. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Lindong sedikit gelap. Kemudian, ekspresi buas melintas di matanya, sebelum ia dengan erat memegang tombak kuno dan mengaktifkan kekuatan Yuan yang tersisa di dalam tubuhnya. Swoosh! Namun, sama seperti Lindong mengaktifkan Yuan powernya dan bersiap untuk bertarung, ketika Huagu, yang berada di udara, melihat situasi ini, ekspresi wajahnya berubah secara drastis. Kemudian, tubuhnya seperti ayam yang khawatir sebelum dia mundur dengan cepat. Kemudian, untuk kebingungan Lindong, dia mulai melarikan diri. Bajingan kecil, tunggu saja. Setelah kamu membunuh anakku, kita tidak bisa hidup di dunia yang sama. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Sementara Huagu cepat-cepat melarikan diri, aumannya yang mengamuk dengan cepat menyebar dan bergema di dalam lembah gunung. Ini, Lindong sangat terperangah saat menatap Huagu, yang melarikan diri lebih cepat dari kelinci. Untuk sesaat, dia tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Meskipun dia tahu bahwa Huagu pasti menderita setelah menerima serangan sebelumnya, itu juga memakan banyak energi. Karena itu, jika mereka terus berjuang, hasil akhirnya masih belum pasti. Namun, orang tua ini sebenarnya pengecut. Sepertinya orang tua itu takut dengan seranganmu sebelumnya. Tikus kecil juga terkejut dengan adegan ini, sebelum berhenti sejenak dan tertawa kecil. Lindong tak berdaya menjabat tangannya, sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Kemudian, sebuah boneka simbol muncul di depannya. Justru boneka simbol yang diperoleh dari Huazong. Orang tua itu seharusnya menggunakan tanda di dalam boneka simbol ini untuk melacak kita. Setelah aku menghapus tanda ini, orang tua itu seharusnya tidak dapat melacak kita. Dengan jentikan pikirannya, energi mental yang kuat dengan paksa masuk ke dalam boneka simbol. Sekarang dia adalah master simbol jiwa yang lengkap. Itu adalah prestasi sederhana baginya untuk menghapus tanda energi mental Huazong. Oleh karena itu, dalam beberapa menit, dia membuka matanya setelah dia berhasil menghapus tanda di dalam boneka simbol. Ayo tinggalkan area ini sekarang. Orang tua ini benar-benar kehabisan darah kali ini. Sebelumnya, dia mengejar kamu sendirian. Kemudian, ketika dia membawa beberapa praktisi elit dari Ghastly Puppet Cult, situasinya akan sangat berbeda. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi kita untuk meninggalkan daerah ini sesegera mungkin. Setelah dia menyelesaikan ancaman ini, Lindong menghela nafas lega. Kemudian, dia melambai ke arah api kecil yang ada di dekatnya, sebelum dia segera menerkam dan berubah menjadi anak kucing kecil dan melompat ke pelukan Lindong. Si tua bangka itu, suatu hari, aku akan membuat kamu membayar untuk ini. Saat ia menatap luka api kecil, amarah memenuhi mata Lindong. Kali ini, jika dia tidak bangun tepat waktu, maka api kecil dan tikus kecil mungkin akan terbunuh oleh anjing tua itu. Ayo pergi sekarang. Jika orang tua itu kembali untuk membalas dendam, itu akan menjadi pertempuran yang sulit.
Saat ini, kamu masih belum dapat sepenuhnya berurusan dengannya. Tikus kecil juga terluka. Oleh karena itu, setelah berbicara dengan cepat, itu segera berubah menjadi sinar dan berlari ke jimat batu di dalam tangan Lindong. Jangan khawatir, lain kali aku bertemu dengannya, aku akan memukuli anjing tua itu sampai dia mati. Lindong dengan kejam mengertakkan giginya, sebelum dia meluangkan waktu untuk menyesuaikan diri. Kemudian, ketika dia meraih api kecil, kakinya menginjak bayangan pisau sebelum sosoknya berubah menjadi sinar pelangi dan dengan ganas terbang ke arah yang berlawanan dari Huagu. Sama seperti Lindong dengan cepat mundur, Huagu seperti ayam yang khawatir ketika ia meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan dengan mengerikan melarikan diri menuju kota boneka besar. Sebelumnya, serangan dekat dengan kematian itu ternyata membuatnya ketakutan. Oleh karena itu, bertentangan dengan harapan Lindong, dia pasti tidak punya nyali untuk berbalik dan melawan mereka lagi. Saat ia melarikan diri dengan panik, dalam beberapa jam waktu, kontur kota boneka agung muncul di depan matanya. Kemudian, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, sebelum dia dengan mengerikan melompat ke kota, sementara tubuhnya berlumuran darah. Biasanya, untuk tempat seperti kota boneka besar, dilarang bagi siapapun untuk masuk melalui udara. Karena itu, ketika Huagu muncul, itu segera menyebabkan keributan. Namun, begitu mereka menyadari bahwa dia adalah elit yang kuat dari Ghastly Puppet Cult, mereka semua langsung terdiam. Namun, di kota boneka besar, ada beberapa individu yang kuat dengan penglihatan yang tajam. Karena itu, begitu mereka melihat Huagu, mereka langsung tahu bahwa dia terluka parah. Di sekte iblis besar, di atas menara, mata Muqian yang indah menatap dengan bingung pada sosok mengerikan itu di udara, sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah orang tua itu berada pada tahap Ki Creation akhir? Bagaimana bisa terluka dengan sangat buruk? Nona, menurut sumber kita, untuk perjalanan ini, Huagu tampaknya telah menemukan lokasi Lindong. Berdiri di belakang Muqian, seorang pria berbicara dengan lembut. Lindong. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Muqian sedikit terkejut. Dalam pandangan berikutnya, keheranan mengisi mata indah dan menyihirnya, di depan tangannya yang seperti batu giok yang elegan tanpa sadar menutupi bibirnya. Kemudian, sebuah suara yang sangat lembut, dipenuhi dengan rasa tidak percaya, muncul dari bibirnya. Mungkinkah dia? Bagaimana mungkin?